Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Makana Tarigan dari kelas 11 Sains 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi, fungsi komposisi, nilai fungsi, operasi fungsi, domain fungsi, invers fungsi, fungsi dan invers komposisi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan pengertian fungsi. Sebelum kita membahas pengertian fungsi, kita harus tahu relasi. Relasi yaitu sebuah aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Nah, ini memiliki 3 cara, yaitu ada diagram panah, diagram berurutan, sama diagram kartesius. Relasi yaitu suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Relasi ini memiliki 3 cara, yaitu diagram panah, habis itu ada pasangan berurutan, sama diagram kartesius. Pertama ada diagram panah. Yang X itu ada A, B, C, dan yang Y 1 dan 2. Nah, yang A itu mengarah ke angka 2, sedangkan yang B mengarah ke angka 1, dan C juga ke angka 1. Nah, ini adalah contoh diagram panah relasi. Nah, yang kedua itu adalah pasangan berurutan. Kita ambil contohnya di sini. Berarti A mengarah ke 2, berarti di sini kita tulis A, 2. Nah, yang B itu mengarah ke 1, berarti kita tulis B, 1. Nah, sedangkan yang C itu juga mengarah ke 1, berarti kita tulis C, 1. Nah, sekarang ada diagram kartesius. Di sini kita cuma punya Y-nya 1 dan 2, berarti kita tulis 1 dan 2. Sedangkan yang X itu ada 3, berarti kita tulis A, B, C. Nah, yang angka 2 ini kan sama kayak di sini. Dia mengarah ke A, berarti kita tarik garis A ke angka 2. Nah, yang B itu 1, berarti kita tarik garis lagi di sini B ke 1. Nah, yang C juga sama, berarti kita tinggal tarik garis lagi C-nya ke 1. Pengertian fungsi. Fungsi yaitu suatu relasi yang menghubungkan suatu anggota dari suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Nah, fungsi biasanya dinyatakan dalam bentuk f, x sama dengan y. F merupakan fungsi, x merupakan variabel masukan, dan y merupakan variabel keluaran. Saja kita ke contoh yang pertama. Pada himpunan X memiliki A, B, dan C, dan pada himpunan Y memiliki 1, 2, dan 3. Ini termasuk fungsi, karena pengertian fungsi adalah suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Berarti ini benar, fungsi. Kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu pada himpunan X memiliki A, B, dan C, Y 1 dan 2. Nah, himpunan X itu A-nya ngarah ke 1, B-nya ngarah ke 2. Ini bukan fungsi, karena pengertian fungsi suatu himpunan tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Ini bukan fungsi karena yang C-nya itu nggak memiliki pasangan. Bukan fungsi. Nah, yang ketiga, himpunan X-nya ada AB, dan himpunan Y-nya 1, 2, dan 3. A-nya mengarah ke 3, B-nya mengarah ke 1 dan 2. Ini bukan fungsi, karena fungsi itu hanya tepat ke satu anggota di himpunan yang lain. Sedangkan yang B ini garisnya memiliki 2 arah. Satunya ke 1, yang satunya lagi ke 2. Berarti ini bukan fungsi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang domain, kodomain, dan range. Nah, pertama itu saya akan jelaskan domain. Domain itu yang mana sih? Domain itu yang ini. Nah, domain itu adalah daerah asal
Domain itu adalah daerah asal. Nah, biasanya disebutnya itu daerah asal. Daerah asal yaitu anggota himpunan pertama pada suatu fungsi. Nah, yang kedua itu adalah kodomain. Kodomain itu adalah yang ini. Kodomain. Nah, kodomain itu adalah kebalikan dari domain. Kalau kodomain itu anggota himpunan pertama, berarti kodomain itu adalah daerah himpunan kawan. Atau bisa disebut juga daerah kawan. Nah, itu anggota himpunan kedua pada suatu fungsi. Yang selanjutnya itu adalah range. Range itu adalah ini 1, 2, dan 3. Range adalah daerah hasil. Sekarang saya memiliki contoh soal yaitu A 1, 2, dan 3, B A, B, C, D, dan E. Soalnya itu tentukanlah domain, kodomain, dan range dari fungsi di atas. Sekarang kita cari domainnya dulu. Domain itu yang ini. Sedangkan kodomain yaitu yang ini. Nah, sebelumnya kita tulis dulu domainnya. Domainnya berarti 1, 2, dan 3. Sedangkan kodomainnya A, B, C, D, dan E. Terakhir adalah range. Range-nya itu ada B, C, dan E. Kita tulis B, C, E. Dan ini adalah sedikit penampakan contoh soal domain, kodomain, dan range. Saya punya contoh soal operasi fungsi yaitu fx sama dengan 2x kuadrat min 4x gx ya x min 2. Nah, ini adalah rumusnya f plus gx. Nah, itu sama aja kayak fx plus gx. Langsung aja kita masukin 2x 2 min 4x plus x min 2. Ini kita 2x 2 min 3x min 2. Nah, hasilnya itu ini teman-teman. Kenapa dapat min 3x? Karena kayak kita punya utang 4. Nah, habis itu kita bayar 1, jadi sisa 3. Karena di sini min, di sini juga harus min. Ini contoh soal yang kedua. Bedanya itu cuma ini yang pertambahan, ini yang kurang. Jadi
f min gx sama dengan, itu sama aja kayak fx min gx. Langsung aja kita masukin angka-angkanya. Berarti kita pakai angka yang ini sama yang ini. Berarti 2x kuadrat min 4x min x min 2. Kenapa ini harus pakai kurung? Biar memperjelas mana yang minus, mana yang plus. Kita masukin ini karena garanya 2x 2 min 4x. Nah, ini min kali x sama dengan min x. Min kali min 2 sama dengan plus 2. Jadi 2x kuadrat 4x dikali x dikali min x sama dengan min 4x dikali min x sama dengan min 5x plus 2. Yang benar perkalian, langsung aja kita tulis kayak tadi yang di atas, fx dikali gx. Jadi kita masukkan angkanya 2x kuadrat min 4x kali x min 2. Caranya itu 2x kuadrat dikalikan dengan x min 2, berarti 2x kuadrat x min 2. Habis itu min 4x x min 2. Ini tekan x di x 3 min 4x kuadrat itu min 4x min 2 min 4x kuadrat 2 plus 8x. Lanjut, jadi kita cari yang sama karena 2x pangkat 3 nya enggak ada teman, kita turunin 2x pangkat 3 min 4x kuadrat sama aja jadi min 8x kuadrat plus 8x. Nah, ini hasilnya. Versi pembagian, langsung aja kita masukin 2x kuadrat min 4x per x 2. Langsung aja kita jadi 2x x min 2. Kenapa jadi gini? Karena kita lihat nih di atas ya, kayak misalnya x kali 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali min 2 sama aja 4x. Jadi kita langsung bagi aja x min 2. Nah, di sini sudah terlihat ada persamaan, jadi langsung aja kita coret. Ini hasilnya. Versi pembagian, langsung aja kita masukin 2x kuadrat min 4x per x 2. Langsung aja
kita jadi 2x x min 2. Kenapa jadi gini? Karena kita lihat nih di atas ya, kayak misalnya x kali 2x kali x sama dengan 2x kuadrat. 2x dikali min 2 sama aja 4x. Jadi kita langsung bagi aja x min 2. Nah, di sini sudah terlihat ada persamaan, jadi langsung aja kita coret. Di sini berarti jadi sisa 2x. Berarti hasilnya adalah 2x. Setelah domain fungsi, perlu kita tahu kalau pengerjaan akar itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kita bikin jadi, hilangin dulu akarnya, 4 min 2x 0 itu 4 2x. Nah, habis itu karena x harus sendiri, berarti kita harus tambahin lagi 4 x. Habis itu kan 4 bagi 2 sama dengan 2, berarti 2 jadi x. Karena x saja harus di depan, berarti kita harus jadi seperti ini, x kecil dengan 2. Berarti domainnya x, dimana x lebih kecil sama dengan 2 karena bilangan real. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita punya soal nilai fungsi. Langsung aja, fx sama dengan 2x min 3 per x plus 1. Maka f min 2. Jadi kita bikin jadi kayak gini, 2. X nya itu diganti jadi min 2. Berarti 2 3 per min 2 plus 1. Nah, min 2 kali min 2 jadi min 4. Situ kita min 3 per min 2 jadi min 1 dengan min 4 min 3 jadi min 7 min 1. Min 7 min 1 sama dengan 7. Ini dia dari contoh soal nilai fungsi. Langsung aja kita kerjain. Jadi f x sama dengan 3x plus 6. Nah, itu fungsi inverse itu biasanya selalu ditanyakan nih, kita langsung pakai permisalan fx itu jadi y dengan 3x plus 6. Nah, jadi kita itu harus pisahin semua angkanya, jadi x nya harus sendiri gitu. Langsung y min 6. Kenapa min 6? Karena 6 yang di sini tadi pindah ruas, jadi di sini plus, di sini jadi min 3x. Kita lanjut lagi, y min 6 per 3x. Ini x nya sudah sendiri, tapi harusnya itu x selalu depan. X y min 6 per 3. Nah, habis itu fungsi inverse nya
itu adalah X min 63. Kurang lebih begini. Soal fungsi komposisi. Ini fungsi komposisinya soalnya fx sama dengan x plus 5, gx sama dengan 9 min 2x. Intinya f bundaran g min 1. Langsung aja kita kerjain. F bundaran g x sama, ini rumusnya dulu ya, f g x. Jadi kita masukin 9 min 2x plus 5. Kenapa min 92x? Karena di sini f nya kita ganti jadi 9 min 2x. So kita buat jadi f bundaran g min 1. Jadi min x nya kita jadi ganti min 1, berarti 9 min 2 1 plus 5. Jadi 9 tambah 2 tambah 5. Jadi 9 dulu, 2 tambah 5 itu 7. 9 tambah 7 adalah 16. Inilah hasilnya. Terima kasih telah menonton video yang sudah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.